Progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pagi hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Danu Aditya Nugroho selaku moderator pada presentasi penerapan teknologi di bidang kedokteran pada pagi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Mas Asa. Silakan Mas Asa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Wahid Nur Ilyasa dengan NIM H2A022069 selaku membantu moderator. Baik, adapun di sini dari anggota kelompok 7, dari anggota kelompok 7 sendiri diisi oleh Anissa Rahma, Atfal Azhari, Halo. Difla Hayunila, Halo. Wahid Nur Ilyasa, Halo. Korotun Aini, Halo. dan saya sendiri Danu Aditya Nugroho, Rizky Maulana, Halo. Karulia Putri, Halo. Hafid Aldira, Halo. dan yang terakhir Muhammad Fendirga. Halo. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya persiapan materi. Saya persilakan Mas Asa untuk membuka materinya. Baik, definisi teknologi. Di sini silakan yang bertugas membacakan definisi teknologi untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan definisi teknologi. Definisi teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Definisi teknologi menurut para ahli Capra, salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan mengacu pada kata dari Yunani yang berasal dari kata tenje yang berarti wacana seni. Menurut Manuel Chastel, suatu kemampuan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tentu dalam suatu kondisi yang dapat mungkin terjadi pengulangan. Menurut Merriam-Webster, penerapan pengetahuan praktik khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, serta juga aspek bidang khusus tertentu. Menurut Judge Coates Elul, keseluruhan metode yang dengan cara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam kegiatan manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asa. Slide selanjutnya. Silakan yang bertugas membacakan perkembangan teknologi kesehatan di era digital
untuk membacakan hasil diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danu. Perkembangan teknologi kesehatan di era digital. Di Indonesia, teknologi di bidang kesehatan digital mulai berkembang di era 90-an dengan diperkenalkannya istilah telemedika atau telemedicine, yaitu praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi kesehatan di masa depan. 1. Artificial Intelligence atau AL. Artificial Intelligence atau AL atau kecerdasan buatan kemungkinan mesin untuk melaksanakan berbagai fungsi seperti manusia. Dalam bidang kesehatan, AL dapat berupa chatbot atau asisten virtual yang bisa berfungsi sebagai administrator atau customer service. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah wearable atau perangkat yang dikenakan di tubuh. Perkembangan teknologi kesehatan menuntut adanya data-data yang diolah agar dapat memberikan saran atau masukan yang akurat pada penggunanya. Seperti halnya jam tangan wearables yang bisa digunakan untuk mengatur kesehatan, detak jantung, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah perangkat medis berbasis augmented reality atau ER dan virtual reality atau VR. Pada 2018, kemunculan teknologi kesehatan berbasis ER dan VR mengubah cara pasien dirawat dan diobati. Bagi anak-anak dengan autisme, misalnya teknologi ini membantu mereka belajar bagaimana menjelajahi dunia. Jadi kita pernah melihat teman-teman yang berkebutuhan khusus itu, karena mereka tidak bisa berjalan dengan baik, jadi para ilmuwan membuat VR, yaitu sebuah kacamata yang dimana dalam kacamata itu bisa melihat berbagai macam sesuatu yang ada di dunia luar, agar mereka itu membantu bahwasanya orang-orang yang tidak bisa jalan kaki misalnya, jadi seakan-akan mereka bisa berjalan seperti orang-orang pada umumnya. Yang selanjutnya adalah blockchain. Bila harus berganti dokter atau dirujuk ke spesialis, Anda tahu betapa rumitnya mentransfer riwayat medis yang sudah ada. Namun dengan teknologi blockchain, proses ini bisa diotomatisasi. Ya, itu sudah banyak contohnya seperti komputer dan lain-lain, itu kan bisa langsung datanya merujuk ke rumah sakit yang kita tuju gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, slide Mas Asa. Baik, di sini saya akan membacakan manfaat dari teknologi di bidang kedokteran. 1. Mendukung layanan kesehatan agar lebih efisien. 2. Membantu mengatasi masalah langkanya tenaga ahli di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh, memeriksa penyakit pasien lebih detail, memudahkan layanan kesehatan seperti diagnosa, terapi, dan perawatan. Teknologi bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter, menyimpan data pasien lebih aman dan mudah, dan yang terakhir, mempersingkat waktu tunggu pasien. Terima kasih. Silakan di slide Mas Asa selanjutnya. Baik, silakan yang bertugas membacakan jenis penerapan teknologi di bidang kesehatan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis penerapan teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama, teknologi informasi, yaitu didefinisikan sebagai penerapan pengolahan informasi yang melibatkan baik hardware dan software komputer yang berhubungan dengan penyimpanan, pencarian, berbagi, dan penggunaan informasi kesehatan dan data pengetahuan untuk komunikasi dan pengambilan keputusan. Media online sebagai bentuk kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan besar dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam meningkatkan layanan kesehatan warga dunia. Di era ini, kita dapat memperoleh layanan informasi kesehatan dalam salah satu sistem e-health. Yang kedua, teknologi alat. Teknologi alat
kesehatan didefinisikan sebagai seperangkat teknik-teknik, obat-obatan, prosedur yang digunakan oleh profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada perorangan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Masa depan dunia kesehatan tidak lepas dari teknologi digital. Kemajuan teknologi yang begitu pesat berdampak juga pada bidang kesehatan. Perkembangan teknologi ini berperan membantu para dokter dan praktisi kesehatan membangun mutu perawatan kesehatan yang lebih baik. Baik, Mas Asa, slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jenis teknologi pada bidang kesehatan dibagi dua. Yang pertama, contoh teknologi alat di bidang kesehatan yaitu VR, augmented reality seperti MRI, CT scan, kemudian healthcare, wearable sensor, kemudian recorder medis, X-ray, dan penguatan genom. Next. Untuk penerapan teknologi di bidang kesehatan kedua yaitu teknologi informasi di bidang kesehatan. Untuk contohnya sendiri yaitu e-health, seperti e-dokter, kemudian Peduli Lindungi, kemudian e-hair, penyedia kesehatan elektronik, kemudian CDSS, penyedia pendukung perusahaan klinik, kemudian CPOE, peresepan elektronik, kemudian telemedicine. Contoh-contoh tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, silakan selanjutnya untuk menjelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa contoh dari teknologi alat yang sudah dijelaskan tadi. Berikut penjelasan beberapa contoh dari teknologi alat, yaitu yang pertama, ada virtual reality atau VR, adalah sebuah teknologi yang mampu memberikan sebuah simulasi atau pengalaman 3 dimensi pada pengguna yang dihasilkan oleh sistem komputer, menggunakan perangkat VR yang dapat digunakan dengan mudah untuk dapat merasakan pengalaman seperti di dalam dunia nyata dalam bentuk virtual. VR dapat digunakan untuk membantu profesional medis memvisualisasikan bagian dalam tubuh manusia sehingga mengungkap area yang tidak dapat diakses. Salah satunya yaitu pembedahan cadavers, yang merupakan norma bagi setiap mahasiswa kedokteran baru telah membuka jalan bagi studi anatomi manusia melalui VR. Lalu yang kedua, ada magnetic resonance imaging atau MRI, merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Lalu yang ketiga, ada activity tracker, adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memonitor berbagai aktivitas kebugaran. Misalnya, berapa langkah yang sudah ditempuh, seberapa jauh jogging, berapa konsumsi kalori, bahkan hingga kondisi denyut jantung. Umumnya, activity tracker hadir dalam bentuk smartwatch yang dapat tersambung dengan smartphone atau komputer untuk menyimpan data dalam waktu lama. Bisa di next. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan tentang contoh-contoh penerapan teknologi di bidang alat kesehatan. Yang keempat yaitu tricorder medis, yaitu suatu alat portable yang dapat mengukur tanda vital dan mendiagnosisnya. Alat ini digunakan dengan cara ditempelkan pada dahi pasien, kemudian alat dapat mengukur suhu, detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah milik pasien. Kemudian yang kelima, pengurutan genom, memprediksi gangguan kesehatan yang diderita dan pengobatan berbagai penyakit keturunan.
Pemetaan gen telah dimanfaatkan untuk memprediksi gangguan kesehatan yang diderita oleh pasien dan pengobatan dalam berbagai penyakit keturunan. Kemudian yang keenam, activity tracker atau mesin nano yang dimasukkan ke tubuh untuk memperbaiki jaringan atau organ tubuh. Penderita hipertensi misalnya, kini tak perlu disuntik atau mengkonsumsi obat, cukup hanya disemprot saja ke bagian tubuh tertentu. Nanoteknologi mencakup pengembangan teknologi dalam skala nanometer, biasanya 0,1 sampai 100 nanometer. Slide. Selain teknologi alat, terdapat beberapa teknologi informasi, yaitu yang pertama, ada AloDokter, yaitu aplikasi konsultasi atau tanya jawab dokter gratis yang secara online dapat diunduh dan diaplikasikan melalui smartphone bertujuan untuk melayani kesehatan masyarakat. Selain AloDokter, kita bisa menemukan seperti HaloDokter atau sebagai yang lainnya. Yang kedua adalah Peduli Lindungi, yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan. Adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data dan lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, yaitu catatan kesehatan elektronik. Adalah catatan elektronik yang berisi informasi kesehatan pasien secara umum yang diisi oleh satu atau beberapa tenaga pada saat memasuki fasilitas kesehatan dan akan dirawat. Baik, yang keempat yaitu CDSS, yang dapat digunakan untuk menentukan diagnosis, interpretasi klinik, pemberitahuan, pengingat, analisis prediktif dengan sebuah aplikasi. Yang kelima yaitu telemedicine. Pasien dapat mengakses layanan perawatan kesehatan sesuai yang dibutuhkan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Kemudian yang keenam, CPOE. CPOE atau Computers Physical Order Entry adalah penulisan resep secara elektronik. Terima kasih. Slide. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan yang bertugas membacakan dampak negatif teknologi di bidang kesehatan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Baik, dampak negatif teknologi di bidang kesehatan. Antara lain, maraknya penyakit kanker. Penggunaan alat-alat kesehatan yang semakin canggih saat ini ternyata bisa menyebabkan penyakit kanker. Pasalnya dari penggunaan alat kesehatan ini menggunakan zat-zat radioaktif yang kemudian mampu menumbuhkan dan mengembangkan sel kanker dalam tubuh dan menjadi penyakit akut yang sangat sulit disembuhkan. 2. Penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Smartphone atau telepon genggam saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak. 3. Kecanduan dan ketergantungan. Selain merusak penglihatan, mengoperasikan smartphone juga bisa Selain merusak penglihatan, mengoperasikan smartphone juga bisa mengakibatkan kecanduan serta ketergantungan. Contohnya, saat ini banyak anak-anak yang masih berumur di bawah 10 tahun tidak bisa lepas dari YouTube. Selain anak kecil, kita sebagai orang dewasa juga secara tidak sadar saat ini tidak bisa jauh dari benda kecil ini. Bahkan banyak waktu kita menghabiskan hanya untuk smartphone ini. 4. Banyaknya informasi hoax. Terkait dengan kesehatan, seperti saat ini masuk pandemi, banyak sekali info tidak benar mengenai jumlah kasus COVID-19 yang kemudian menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Next. Baik, selanjutnya
Silakan yang membaca kesimpulan, yang sudah merangkum kesimpulan pada presentasi kali ini untuk membacakan hasilnya. Terima kasih moderator, terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan materi, menjelaskan materinya. Kesimpulan dari materi yang telah teman-teman berikan, penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan sangat membantu para tenaga kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat di Indonesia. Penerapan teknologi kesehatan ini juga mempermudah masyarakat saat ingin konsultasi kesehatan kepada tenaga medis, termasuk dokter, melalui berbagai aplikasi kesehatan yang tersebar luas di internet, dan memudahkan untuk memperoleh layanan informasi kesehatan dalam satu sistem e-health. Penerapan teknologi kesehatan ini juga dapat memudahkan para dokter dalam mengobati suatu penyakit yang lebih mendetail. Adapun keuntungan lain bagi dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit yang sebelumnya belum diketahui penyebabnya, yang dikarenakan keterbatasan suatu pemeriksaan kesehatan. Namun dengan adanya berbagai teknologi yang ada pada teknologi berperan membantu para dokter dan praktisi kesehatan membangun mutu perawatan dan kesehatan yang lebih baik. Dampak negatifnya juga bagi masyarakat ialah apalagi untuk anak kecil dapat merusak penglihatan karena suka main handphone terus-menerus, dan banyaknya informasi-informasi yang hoax yang oknum memberikan ke internet. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Terima kasih kawan-kawanku yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini adalah akhir dari presentasi di pagi hari ini. Demikian diskusi dari kelompok 7. Sebelum menutup presentasi kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Saya sebagai moderator meminta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.